Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyarankan pembongkaran teras Ciamplas karena kondisinya sepi pengunjung dan tidak terjaga konsisten. Untuk melepas aset dan membongkar teras Ciamplas, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Wacana pembongkaran teras Cihamplas saat ini masih dikaji pemerintah Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak menampik, dirinya lah yang mengusulkan agar proyek peninggalan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil itu dibongkar. Deddy mengatakan pembongkaran merupakan solusi agar Cihamplas kembali hidup seperti sebelumnya. Deddy memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya nasib teras Cihamplas kepada Wali Kota Bandung. Bila memerlukan bantuan dana, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Saya lebih punya saran, kalaupun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain, itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja gitu. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal mengkaji usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk melepas aset dan membongkar teras Cihamplas. Kajian ini akan dimulai dengan langkah berkoordinasi dan berkomunikasi bersama DPRD Kota Bandung dan Badan Keuangan Aset Daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Selamat sore, Kang Farhan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Kang Farhan, terkait dengan usulan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terkait dengan penataan ulang teras Cihamplas. Sebetulnya yang ada sekarang itu mengerucut ke pembongkaran atau penataan ulang, Kang Farhan? Penataan ulang, karena memang sejak bulan Maret kita sudah berbicara untuk melakukan penataan ulang. Karena menurut kami yang namanya melakukan pembongkaran itu, kan harus ada proses pelepasan hak. Nah, proses pelepasan hak ini mesti datang dari berbagai macam pihak lah ya, yang ingin mengajukan untuk pelepasan atau pembongkaran dengan alasan yang memang sangat mendasar. Nah, yang memang sekarang ini terjadi pembiaran lah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi upaya kami sejak bulan Maret yang lalu adalah melakukan penataan ulang. Nah, memang penataan ulang ini butuh kerja keras, karena bagaimanapun juga tempat ini tuh pernah bagus gitu. Nah, kita mau bagusin lagi, karena hanya itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa memang tempat ini sekarang ini harus ada fungsinya gitu. Beberapa perbaikan minor kan selama ini memang sedang kita perbaiki. Perbaikan majornya itu nanti lah, mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan. Karena sebetulnya kalau di atasnya sih nggak terlalu masalah ya. Masalahnya adalah masalah keamanan. Jadi di atas ini, walaupun Anda lihat ada beberapa titik yang tidak berfungsi, itu memang akan kita musnahkan. Karena itu tidak termasuk dalam aset daerah. Sedangkan vandalisme itu yang memang harus dihentikan, dibuang dengan cara pencahayaan 24 jam plus penjagaan keamanan 24 jam juga oleh Satpol PP, dan itu sudah dilaksanakan dalam seminggu terakhir. Nah, yang jadi masalah besar buat kami sekarang dalam penataan adalah bagaimana memastikan bahwa kolongnya ini, kolong teras Cihamplas ini menjadi tempat yang apa ya istilahnya, yang bersih deh, kelihatan gitu, enak dilihat gitu. Karena sekarang ini masalahnya adalah buat banyak orang di bawah teras Cihamplas ini jadi berasa kayak di kolong jembatan gitu. Nah, ini yang berusaha kita lakukan perbaikan di bawah. Jadi memang bagaimanapun juga ginilah, ini kan sudah aset daerah. Saya tidak mungkin melakukan pembongkaran sembarangan karena ada aturan di dalamnya. Ada Permendagri yang mengatur sangat ketat tentang pelepasan aset daerah itu.
Maka saya anggap kritik dari Pak Gubernur itu sebagai sebuah kritik bagi kami untuk segera melakukan revitalisasi terhadap aset daerah yang dibangun dengan biaya sangat mahal ini. Bahkan perkiraan kami itu kalaupun sekarang dilakukan semacam appraisal nilai, itu bisa mencapai angka 80 miliar rupiah. Jadi ya memang harus kita perbaiki. Nggak mungkin kita lepaskan begitu saja sebagai sebuah aset. Ya, terkait dengan apa yang akan dilakukan kepada teras Cihampelas, tentu saja ini menjadi hak prerogatif dari pemerintah Kota Bandung begitu ya. Sekarang kita kemudian akan sedikit merepotkan Kang Farhan untuk memberikan kondisi terkini ataupun memberikan gambaran terkini dari secara visual, Kang Farhan. Sebetulnya kondisi di sana seperti apa? Mungkin dapat menggunakan cellphone Anda, Kang Farhan. Ini ya, ini saya balikin dulu ya. Ya, silakan. Ntar aku mesti minta payung dong. Payung. Ini, apa saya sendiri aja. Nah, ini suasana sekarang ya. Seperti Anda lihat ya. Baik. Bahwa memang ada beberapa vandalisme. Nah, tapi vandalisme ini kan merupakan sebuah bagian yang akan kita upayakan untuk menjadi tempat penyaluran kreativitas. Sebetulnya sih kalau di atas mah bagus-bagus aja. Kayak gini nih. Ini kan sebetulnya bagus ya, ngeni gitu ya. Tetapi jadi kelihatan nggak bagus karena apa? Karena lingkungannya terlihat nggak bersih, nggak apik gitu. Oke, kita bergerak lagi nih sekarang nih. Hei kalian bro jangan ngalangin, aku lagi reportase sana. Maaf ya. Ini tenda-tenda begini kan akan kita revitalisasi. Warung-warung begini itu kita akan revitalisasi. Nah, untuk sementara ini memang kita memang belum akan memastikan bahwa tempat ini akan menjadi tempat untuk UMKM. Walaupun peruntukan awalnya memang begitu. Namun, bagaimanapun juga, tantangan untuk kita adalah kita mesti menunjukkan suasana apa adanya ini adalah bagian dari kerja-kerja besar pemerintah Kota Bandung untuk membereskan fasilitas publik yang ada. Ditambah dengan satu hal, kenapa keamanan menjadi penting? Karena tempat ini sempat menjadi tempat nongkrong yang nggak sehat gitu. Karena sempat gelap gulita, bahkan beberapa laporan kriminal itu dilaporkan akses menuju ke toko-toko ini dipakai oleh para pencuri gitu. Baik. Untuk kabur dan bersembunyi gitu. Baik. Artinya memang secara penggunaan interaksi yang bagus sekali. Baik, secara penggunaan belakangan ini kemudian menjadi sedikit melenceng begitu ya. Lalu Kang Farhan terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Bandung sendiri terkait dengan Cihampelas yang quote unquote kehilangan identitasnya ketika ada teras Cihampelas ini begitu. Zaman dulu kalau lewat jalan Cihampelas ada patung-patung superhero begitu dan rasanya seperti di Cihampelas sekali begitu. Tapi begitu ada teras Cihampelas nampaknya sedikit berbeda ataupun mungkin membuat identitas dari jalan Cihampelas sendiri menjadi menghilang begitu. Ada yang suara mengatakan bahwa sebaiknya dibongkar. Bagaimana Anda melihat ini ataupun menanggapi komentar ini, Kang Farhan? Ya kalau pendapat untuk dibongkar sih boleh-boleh aja. Cuman masalahnya adalah kita itu kalau mau membongkar itu ada waktu paling enggak tuh butuh waktu proses tuh 6 bulan Mas. Dan itu harus disetujui oleh DPRD, oleh pemerintah pusat gitu, oleh BPK. Nah, proses menuju ke sananya itu akan menimbulkan masalah. Masalahnya yaitu masalah perawatan. Kalau sudah dalam proses untuk melakukan pembongkaran, kita sudah tidak bisa lagi mengeluarkan anggaran untuk perawatan. Jadi buat saya sekarang, saya akan mengeluarkan anggaran khusus untuk perawatan, perbaikan, dan lain-lain, sampai kita kemudian bisa menemukan ya cara yang terbaik untuk mengelolanya. Baik. Tapi betul Anda bilang bahwa dengan adanya teras Cihampelas ini memang mengubah karakteristik jalan Cihampelas dan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kami untuk mengelola wilayah jalan Cihampelas yang ada di bawah teras Cihampelas ini.
Betul. Namun kami pastikan bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan aset negara ini dan kami akan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama dan menjadi salah satu ikon Kota Bandung seperti yang dimaksud dari sejak dibangun tahun 2017. Temuan dari Pemkot sejauh ini mengapa terjadi vandalisme, memang sejauh ini pemeliharaannya seperti apa, Kang Farhan? Mohon maaf ya, saya mesti ngaku dari dulu sejak tahun 2000 berapa lah ya bisa dibilang 6 bulan terakhir tuh nggak ada perawatan, nggak ada penjagaan 24 jam. Nah sekarang ini sejak 2 minggu yang lalu saya sudah memerintahkan kepada Satpol PP Kota Bandung yang dilaksanakan dengan baik itu patroli 24 jam. Kemudian penambahan pencahayaan kepada dinas-dinas pertamanan, dinas perhubungan, dinas bina marga ya, untuk betul-betul menjadikan tempat ini jadi semacam ruang publik yang terbuka. Baik. Memang UMKM-nya tidak berhasil karena UMKM ini tidak kemudian kedatangan banyak pelanggan. Nah bahkan beberapa toko seperti yang Anda lihat di belakang ini sudah membuat akses khusus dari teras Cihamplas ke tokonya dia. Nih ya, saya lihat ini di belakang saya nih, itu pun jadi nggak kepake gitu. Baik. Tuh ada teras tuh di belakang tuh, ada tangga tuh. Ya. Ya kan? Mana nih? Coba angle-nya enak. Nah itu dia. Itu jadi percuma. Nah saya bersama dengan seluruh jajaran itu akan mengembalikan dulu. Maka hal pertama yang harus kami lakukan adalah memastikan bahwa keamanan tempat ini terjaga dengan baik dan masih bisa digunakan oleh banyak orang. Baik. Termasuk di antara ini, saya perlihatkan kepada Anda, masih ada kok komunitas anak-anak muda yang olahraga di sini nih. Bentar. Tuh. Ini ada anak-anak nih lagi olahraga nih. Kalian hujan-hujanan olahraga. Baik. Anak lagi pada liburan. Liburan ya? Baik. Jadi masih Artinya bisa digunakan sebagai ruang publik. Kita hanya perlu menata ulang dengan sangat baik gitu. baik. Kang Farhan, semoga memang penataan ulang dari teras Cihamplas ini dapat berjalan dengan baik dan seperti yang dijanjikan lah ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi ruang publik yang dapat memberikan karakter khusus lagi kepada Jalan Cihamplas yang kemudian mungkin masyarakat Kota Bandung ataupun mungkin mereka yang berkunjung ke Bandung agak sedikit kangen dengan suasana Cihamplas zaman dulu begitu ya. Baik. Waktu kita sangat pendek, Kang Farhan, terima kasih sudah mau direpotkan untuk menjadi reporter iNews, memberikan laporan pandangan mata dan juga memberikan visual langsung dari kawasan Cihamplas. Terima kasih Kang Farhan, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, salam.